Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Nasti Rubaini dari PGSD 2B dengan NPM 24066125058. Ini saya akan menjelaskan tentang manfaat sampah non-organik sebagai media belajar, stimulasi aspek kognitif anak usia dini melalui kreasi daur ulang. Yang pertama ada mengapa pembelajaran anak butuh media nyata. Karena membangun dasar teoritis bahwa anak usia dini berada pada tahap operasional konkret. Menurut Piaget, belum bisa belajar hanya lewat teori abstrak. Di usia emas ini, anak-anak kita belum bisa mencerna konsep abstrak seperti angka atau logika hanya lewat papan tulis atau penjelasan verbal. Mereka membutuhkan jembatan visual dan taktil, benda yang bisa mereka pegang, rasakan, dan manipulasi untuk mentransisikan cara berpikir konkret mereka menuju pemahaman yang abstrak. Selanjutnya ada mengapa sampah non-organik, karena ketersediaannya yang gratis serta sifatnya yang tidak membatasi kreativitas open-ended. Ada dua alasan utama. Yang pertama, bahan-bahan ini sangat melimpah dan ekonomis. Kita tidak perlu anggaran besar untuk membelinya. Mereka ada di sekitar kita secara cuma-cuma. Dan yang kedua, sifatnya yang open-ended atau terbuka tanpa aturan kaku. Satu lembar kardus bekas tidak hanya bisa jadi satu mainan, tetapi bisa menjelma menjadi mobil-mobilan, puzzle, atau bahkan labirin warna. Kebebasan eksplorasi inilah yang memicu pertumbuhan sinapsis saraf di otak anak. Yang selanjutnya ada 3 pilar stimulasi kognitif anak. Secara ilmiah, ada 3 pilar kognitif yang kita sasar di sini. Pilar pertama adalah representasi simbolik, di mana anak belajar mengenal simbol seperti huruf, angka, bentuk geometrik, dan warna. Dan pilar kedua adalah logika matematika, yang melatih anak melakukan penyortiran berdasarkan ukuran, tinggi rendah, atau menghitung fisik benda secara langsung. Dan pilar ketiga yang tidak kalah penting adalah problem solving atau pemecahan masalah sederhana, yang terasa saat anak merakit, menyusun, atau menyimbangkan bahan-bahan bekas tersebut menjadi bahan karya baru. Yang selanjutnya ada eksplorasi tutup botol plastik. Benda sederhana seperti tutup botol plastik bekas ternyata memiliki potensi luar biasa. Tutup botol memiliki ukuran yang sangat pas untuk digenggam oleh jemari anak usia 4 hingga 6 tahun, sekaligus melatih motorik halus mereka. Aktivitas kognitif terapan yang bisa kita lakukan sangat beragam. Kita bisa mengajak mereka menyusun huruf, membentuk kata, mengelompokkan warna ke wadah yang sesuai, atau belajar tentang pola logis. Misalnya, meminta anak membuat urutan warna seperti warna merah, kuning, hijau, dan lain sebagainya. Dan yang selanjutnya ada eksplorasi kardus bekas. Selain tutup botol, kardus bekas juga merupakan media ajaib. Kardus sangat mudah dipotong, dilipat, dan diubah menjadi mainan 3 dimensi. Kita bisa membuat labirin spesial atau kotak sortir, di mana anak-anak harus mencocokkan bentuk balok dengan lubang yang sesuai. Pengalaman fisik menyentuh permukaan kardus memberikan stimulus taktil yang kuat, membantu memperkuat ingatan kognitif jangka panjang anak secara alami. Dan yang selanjutnya ada analisis tabel pabrikan versus limbah. Mungkin sebagian orang bertanya, mengapa tidak memakai mainan pabrikan saja yang tinggal beli? Mari kita bandingkan lewat tabel ini. Dari sisi biaya, alat peraga pabrikan tentu membebani anggaran sekolah, sementara limbah non-organik bisa didapat secara gratis. Dari segi fleksibilitas, mainan jadi cenderung kaku karena aturan mainnya sudah ditentukan oleh pabrik. Sebaliknya, media limbah bisa dimodifikasi tanpa batas. Yang terpenting, dalam proses pembuatan alat peraga limbah ini, anak dilibatkan sejak awal, mulai dari mengumpulkan hingga menghiasnya, sehingga mereka merasa memiliki proses belajar tersebut. Dan yang selanjutnya ada efektivitas teruji secara akademis.
Pendekatan ini bukan sekedar teori, berdasarkan studi empiris di berbagai lembaga PAUD, terdapat peningkatan pemahaman konsep kognitif hingga 85% pada anak-anak yang belajar menggunakan media interaktif mandiri ini. Antusiasme mereka jauh lebih tinggi karena mereka menyentuh benda yang akrab di kehidupan nyata. Kami merangkumnya dalam sebuah formula sederhana. Kreativitas versus limbah. Ketika kita menggabungkan bahan sisa dengan kreativitas tanpa batas, hasilnya adalah stimulasi kognitif aktif bagi anak. Selanjutnya ada tahapan implementasi di sekolah. Kita menyarankan 4 tahapan sistematis berikut. Pertama, edukasi dan pengumpulan. Berikan pemahaman ringan kepada anak tentang memilah sampah, lalu kumpulkan bersama-sama. Yang kedua, sanitasi. Ini sangat kristal, pastikan semua bahan dicuci bersih dan disterilkan dengan disinfektan ramah anak agar aman dimainkan. Ketiga, desain kolaboratif. Rancang alat peraga bersama anak agar memicu rasa kepemilikan mereka. Yang keempat, eksplorasi. Belajar interaksikan media tersebut ke dalam rencana pelaksanaan pembelajaran harian anak. Dan di sini juga ada filosofis pendidikan anak usia dini. Bermain adalah cara anak-anak belajar melalui benda nyata yang sering dianggap tidak berguna oleh orang dewasa. Anak-anak sebenarnya sedang belajar meraba dunia mereka, belajar memecahkan masalah terkecil mereka, dan belajar cara mencintai bumi tempat mereka tinggal. Dan yang selanjutnya ada grafik tingkat keterlibatan anak. Bisa kita lihat pada diagram batang di layar ini. Anak-anak yang belajar menggunakan lembar kerja anak atau buku konvensional hanya menunjukkan tingkat keterlibatan sekitar 45%. Angka ini naik menjadi 70% saat menggunakan mainan pabrikan plastik biasa. Namun, lihat lonjakannya ketika mereka menggunakan apel limbah kreatif yang dibuat secara personal atau bersama-sama. Keterlibatan mereka mencapai 92% karena ada unsur kepemilikan, tekstur baru yang menarik, dan kebebasan bermain yang membuat mereka tidak merasa sedang dipaksa belajar. Mungkin dicukupkan sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.